EKSC, Edukasi Keluarga, tentang pil kombinasi, kontrasepsi darurat, dosen pembimbing, Megayana Yasimorata, ASST, M. Keb, nama mahasiswa, Sari Nur Rohmah Fatwa Fuqaha Sidik SQ, EBI 221070. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu. Oh iya, selamat pagi Ibu. Iya. Baik Ibu, perkenalkan dengan saya Bidan Fatwa yang bertugas pada pagi hari ini. Oh ini dengan Nyonya N ya Bu Iya. ya, yang kemarin sudah janjian Iya. saya untuk melakukan edukasi ya Bu ya. Nah baik Ibu, sebelumnya saya jelaskan tujuannya ya Bu ya. Di sini tujuan untuk dilakukan edukasi ini untuk mengetahui lebih mengenai kontrasepsi darurat ya Bu ya. Jadi untuk prosedurnya di sini Ibu cukup duduk saja, rileks, santai, nanti mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan, silahkan nanti Ibu langsung saja bertanya kepada saya ya Bu ya. Oke Ibu sudah siap? Siap. Oke kalau sudah saya tutup tiranya terlebih dahulu ya Bu. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Baik Ibu, untuk keluhannya apa ya Bu ya? Ini Bu, jadi saya kan suami saya itu kan setara, jadi jarang pulang. Karena ini libur bulan rumah, sebelumnya saya belum pernah hamil atau punya anak. Oh dan, iya. dan belum pernah guguran juga. Kemudian tadi malam semalam saya melakukan hubungan Suami istri. menggunakan kontrasepsi kondom. Oh iya, terus? Ketika melakukan itu bocor ternyata kondomnya. Oh, Itu gitu. bagaimana ya Bu? Jadi di sini Ibu ingin menunda kehamilannya Iya, ya Bu ya. Oke. Berarti Ibu khawatir kalau nanti hamil. Oke. Sebelumnya di sini sebelumnya Ibu sudah tahu belum? Di sini ada namanya kontrasepsi darurat Bu. Belum tahu ya Bu ya. Nah ini ya Bu, namanya kontrasepsi darurat atau biasanya kami sebut juga pil kombinasi ya Bu ya. Nah Ibu di sini kalau belum tahu saya jelaskan ya Bu ya. Kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan sesudah berhubungan seksual yang tidak terlindungi dengan alat kontrasepsi. Kan tadi Ibu menggunakan kondom namun bocor ya Bu ya, seperti itu. Kemudian juga ada macam-macam Bu pil kontrasepsi darurat ini Bu. Ada namanya mokroginon 50 miligram. Kemudian di sini juga mikroginonnya ada neurodiol, kemudian euginon, atau dosisnya juga ada yang 30 mg. Di situ juga mereknya ada mikroginon, kemudian nordete, mikrodiol. Di sini saya punyanya yang mikroginon yang 50 mg ya Bu ya. Kemudian di sini juga untuk waktu pemberiannya kontrasepsi pil ini dengan dosis tinggi diberikan dalam waktu 3 hari setelah senggama, dengan memberikan dosis yang kedua adalah setelah 12 jam setelah dosis pertama. Jadi setelah dilakukan ibaratnya Ibu habis melakukan senggama, itu diberikan dalam waktu 3 hari ya Bu ya setelahnya, seperti itu. Dari sini sudah paham Bu? Ya paham. Jadi gini Bu, setelah 3 hari baru minum. Iya, betul. Seperti itu Bu. Oke Ibu, selanjutnya untuk efektivitasnya ini ya Bu ya. Kontrasepsi darurat dengan pil ini dosisnya tinggi ya Bu ya. Dengan dosis tinggi sangat efektif, tingkat kegagalannya sangat kurang. Itu dari persenannya 3% seperti itu Bu. Jadi efektif ya Bu ya. Kebanyakan dari yang lalu-lalu terdahulu itu efektif digunakan untuk mencegah kehamilan seperti itu Bu. Nah untuk cara kerjanya di sini kontrasepsi darurat dengan pil ini khususnya yang dengan dosis tinggi ya Bu ya, yaitu untuk mencegah perkembangan korpus luteum yang mempertahankan buah kehamilan sehingga korpus luteum itu rusak, seperti itu ya Bu ya. Nah untuk manfaatnya kontrasepsi darurat ini dengan pil dosis tinggi ini sangat efektif mencegah kehamilan Bu.
Kemudian bagi pasien yang tidak teratur minum kontrasepsi pil, kalau kan ibu ini pakai kondom ya bu ya. Nah ada klien yang datang menggunakan pil kontrasepsi. Nah tapi ibunya tuh sering lupa untuk mengkonsumsinya. Dan di sini juga disarankan, kami para tenaga kesehatan menyarankan untuk mengkonsumsi pil kombinasi ini atau pil darurat ini, seperti itu bu. Nah atau juga dengan ibu yang tidak ber-KB serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu bu. Kemudian untuk keterbatasan kontrasepsi ini yaitu hanya efektif digunakan dalam 72 jam pasca senggama, seperti itu bu. Nah untuk indikasi kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi ini yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian bila terjadi kesalahan dalam pemakaian alat kontrasepsi seperti yang ibu alami saat ini ya bu ya, bila terjadi pemerkosaan dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi ya bu, seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada kontraindikasinya bu. Kontraindikasi kontrasepsi darurat dengan pil ini yaitu bila diduga ada kehamilan, kemudian terdapat penyakit keganasan, kemudian penyakit jantung yang berat, itu tidak disarankan ya bu ya. Nah seperti itu. Untuk efek sampingnya kontrasepsi ini yaitu mual, muntah, seperti kayak pil kontrasepsi pada umumnya, dia juga mual dan muntah, seperti itu ya bu. Kan tergantung hormon kita juga. Kemudian juga nyeri payudara, kemudian pendarahan bercak, gangguan haid lebih, dan pokoknya gangguan haid lebih pada waktu awal datang bulan, seperti itu bu. Kemudian untuk waktu kontrolnya di sini penggunaan kontrasepsi darurat ini jika tidak terjadi haid atau sewaktu-waktu jika ada masalah, seperti itu bu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan bu? Tidak, sudah cukup. Sudah cukup ya bu ya, sudah paham. Nah kalau sudah cukup dan sudah paham, boleh dijelaskan lagi bu untuk kunjungan ulangnya bu. Untuk kunjungan ulangnya terjadi, jika terjadi tidak haid, waktu tidak haid ya bu ya, atau ibu mengalami tanda-tanda kehamilan, seperti itu bu. Jadi konsumsi ini kan 72 jam ya bu. Nah kalau ibu sudah 72 jam itu sudah mengkonsumsi ini, kemudian ibu melakukan hubungan seksual kembali, kan ibu menggunakan kondom. Nah kemudian dari beberapa waktu kemudian ibu tidak mengalami haid, ibu langsung segera datang kemari, nanti kami periksa, soalnya kita menduga adanya kehamilan, seperti itu ibu. Tapi biasanya rata-rata kalau sudah dikasih pil kombinasi insya Allah aman bu. Soalnya efektif ya bu ya, kegagalannya 3%, hanya 3%. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya bu. Saya kira juga ibu sudah paham. Mungkin itu saja. Terima kasih ya bu atas kunjungannya ya. Saya kira itu saja. Terima kasih bu. Selamat pagi. Cuci tangan.